Tiga informasi penting kita sampaikan pada siang hari ini bagi para pensiunan. PP telah dilakukan perombakan oleh Sri Mulyani. Siap-siap ada 3 tunjangan tambahan yang akan melekat pada pencairan gaji di bulan Juni serta pencairan gaji ke-13 yang akan cair juga di bulan Juni. Serta informasi terbaru terkait dengan reformasi dana pensiun PNS pada tahun 2025. Kapankah mulai diberlakukan skema fully funded ini? Tiga informasi ini kita sampaikan pada siang hari ini. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu terkait dengan perombakan PP yang telah dilakukan oleh Sri Mulyani. Gaji K13 dan gaji pensiun siap cair dengan 3 tunjangan tambahan untuk pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4. Bapak Ibu, PP terkait dengan gaji ke-13 untuk pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 resmi dirombak. Sri Mulyani juga akan mencairkan 3 tunjangan tambahan di luar gaji pokok. Pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 akan segera mendapatkan gaji ke-13 dari Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemberian gaji ke-13 ini sebagai wujud penghargaan atas pengabdian para pensiunan terhadap negara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa peraturan pemerintah yang mengatur tentang gaji ke-13 untuk pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 telah resmi mengalami perombakan. Sebelumnya, kebijakan terkait dengan gaji ke-13 untuk pensiunan PNS diatur dalam PP nomor 14 tahun 2024. Namun, kini aturan terkait dengan gaji ke-13 untuk pensiunan PNS tahun 2025 telah resmi diatur di dalam PP nomor 11 tahun 2025. Salah satu kebijakan yang diatur di dalam PP nomor 11 tahun 2025 yaitu mengenai jadwal pencairan gaji ke-13 untuk pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4. Sesuai dengan aturan di dalam PP nomor 11 tahun 2025, pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 akan menerima gaji ke-13 dari Sri Mulyani paling cepat pada bulan Juni 2025. Namun, apabila gaji ke-13 belum dapat diberikan, maka pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 akan menerimanya setelah bulan Juni 2025. Menurut PP nomor 11 tahun 2025, besaran gaji ke-13 yang diterima oleh pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 akan disesuaikan dengan penghasilan bulan Mei tahun 2025. Diketahui, gaji atau penghasilan yang diterima oleh pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 pada bulan Mei 2025 yaitu mengacu pada aturan di dalam PP nomor 8 tahun 2024. Berikut gaji ke-13 yang akan diberikan untuk pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan kebijakan yang diatur di dalam PP nomor 8 tahun 2024. Golongan 1 mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.100 hingga 2.256.700. Golongan 2 mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.100 hingga 3.208.800. Golongan 3 mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.100 hingga 4.029.600. Golongan 4 mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.100 hingga 4.957.100 rupiah. Selain gaji pokok, pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 juga akan menerima beberapa tunjangan dari Sri Mulyani sebagai bagian dari komponen gaji ke-13. Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam PP nomor 11 tahun 2025, berikut 3 tunjangan yang akan dicairkan oleh Sri Mulyani untuk pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 sebagai bagian dari komponen gaji ke-13. Pertama, tunjangan keluarga, 2 tunjangan pangan, 3 tunjangan penghasilan.
Tiga tunjangan ini juga akan melekat pada pencairan gaji yang akan dicairkan pada bulan Juni nanti, yang akan cair sekitar 11 hari lagi. Jadi, di gaji bulan Juni nanti akan cair adalah gaji pokok ditambah dengan 3 tunjangan tambahan ini, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan penghasilan. Kita masuk di informasi kedua terkait dengan reformasi dana pensiun PNS. Akankah akan berjalan pada 2025 ini? Perubahan skema dana pensiun untuk para aparatur sipil negara ASN tampaknya masih akan jadi jalan panjang. Meskipun telah tercetus sejak beberapa tahun silam, kebijakan itu belum akan dimulai 100% pada tahun 2025 menurut beberapa kalangan. Seperti disampaikan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmatawarta, saat dimintai keterangan terkait itu, ia menyebut bahwa rencana perubahan skema dana pensiun PNS dari sistem PSUGO menjadi fully funded merupakan hal yang kompleks. Nanti tunggu saja kalau itu lebih kompleks lagi. Belum akan seketika jalan di 2025, ujar Isa di kantor Kementerian Keuangan pada waktu itu. Adapun program reformasi dana pensiun PNS turut masuk ke dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Pemerintah mendorong reformasi perlindungan hari tua bagi ASN untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam sistem kepegawaian, termasuk pemberian untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun, pemerintah menyadari banyaknya tantangan dalam penyelenggaraan program pensiun bagi PNS, mulai dari manfaat yang diterima relatif masih rendah, hingga kesenjangan tingkat replacement ratio atau RR cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan lebih tinggi, sehingga memicu perilaku koruptif. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kompleks besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Terdapat beberapa garis besar desain reformasi yang menjadi prioritas. Pertama, pemerintah akan memastikan tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun, dengan skema iuran pasti berbasis take home pay jadi alternatif utama. Kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Lalu, pemerintah juga harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan fiskal agar tidak menjadi beban anggaran bagi generasi mendatang. Berikutnya, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN. Kapan mulai diberlakukan skema fully funded ini? Masih kita diharuskan untuk terus bersabar sampai pemerintah mengeluarkan aturan turunan terkait dengan skema pensiun fully funded ini. Karena hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan kapan fully funded ini akan mulai diberlakukan dan bagaimana nanti penerapannya atau realisasinya di lapangan nanti. Mari kita pantau terus terkait dengan perkembangan terbarunya.